Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya ada Bang Tupeng, Kak Ivi, Kak Esti, sama Bang Juna. Jadi hari ini kita akan membahas materi sadari atau sadar budaya risiko, manajemen risiko perkebunan bulan Mei tahun 2026. Nah, jadi di sini materi ini akan membahas tentang pentingnya sadar risiko dalam industri perkebunan. Nah, risiko ini sendiri merupakan bagian yang tidak pernah dipisahkan dari operasional perkebunan sampai juga eh, pemahaman dan pengelolaan yang baik agar perusahaan dapat menjaga produktivitas yang berkelanjutan untuk usaha. Oke. Yang kedua, bagaimana kita eh, menghadapi risiko ini, yang mana dalam konteks ini risiko adalah kondisi ketidakpastian yang dapat menyebabkan keuntungan, impas, maupun kerugian. Dalam industri perkebunan, ketidakpastian sangat dipengaruhi oleh faktor alam, kondisi lingkungan, serta operasional lapangan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko menjadi penting agar hasil usaha tidak mengalami penurunan. Selanjutnya, tentang nilai strategis risiko produksi. Risiko memiliki 3 elemen utama. Yang pertama, hasil yang berdampak terhadap nilai perusahaan, ketidakpastian kejadian, dan juga konteks atau situasi yang mempengaruhi risiko tersebut. Nah, pada sektor perkebunan, risiko produksi lebih tinggi dibandingkan sektor lain karena sangat bergantung pada kondisi alam seperti cuaca, hama, penyakit, lalu juga banjir dan juga kekeringan. Selanjutnya, membahas mengenai paradoks operasional on farm. Jadi operasional perkebunan ini memiliki ketergantungan yang besar terhadap alam. Jadi walaupun teknologi dan perencanaan sudah dilakukan dengan baik, keberhasilan produksi tetap dipengaruhi faktor eksternal seperti iklim dan juga kondisi lahan. Nah, inilah yang menjadi tantangan utama dalam operasional on farm. Slide selanjutnya, kita akan bahas tentang 5 roda penggerak ketidakpastian produksi. Ketidakpastian produksi ini muncul karena hubungan yang kompleks antara target output dan juga berbagai input produksi. Faktor seperti tenaga kerja, pupuk, kondisi lahan, cuaca, dan juga teknologi saling berkaitan dan mempengaruhi hasil produksi secara sistematik. Lalu ancaman biologis terhadap produksi. Nah, ini adalah salah satu risiko utama dalam perkebunan, yaitu ancaman biologis, seperti tanaman tua dan juga serangan hama. Tanaman yang melewati masa produktif akan menurunkan hasil panen, sedangkan ledakan populasi hama dapat meningkatkan biaya pengendalian dan penurunan produktivitas perusahaan. Kemudian ada ilusi teknologi. Jadi ketika alat baru justru menciptakan bahaya baru. Nah, teknologi ini memang dapat membantu meningkatkan produktivitas. Namun jika tidak dikelola dengan baik, justru dapat menimbulkan risiko baru. Kurangnya pemahaman teknis dan juga pelanggaran prosedur K3 dalam penggunaan teknologi maupun pestisida dapat membahayakan pekerja serta mempengaruhi kualitas hasil dari produksi itu sendiri. Kemudian, kesenjangan strategis dalam perencanaan tahunan perusahaan. Kesadaran terhadap manajemen risiko di lapangan masih belum rata. Jadi hal ini terlihat dalam proses penyusunan RKAP, yang dimana identifikasi risiko sering belum dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya sendiri, perencanaan perusahaan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi potensi gangguan operasional. Kemudian, membedah anatomi input, jadi pengurangan versus peningkatan risiko. Setiap keputusan penggunaan input produksi memiliki dua sisi. Jika dilakukan dengan tepat, dapat menurunkan risiko, namun jika salah justru akan meningkatkan risiko operasional.
Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tepat dalam menentukan penggunaan input di lapangan. Selanjutnya, kita akan membahas matriks diagnosa risiko. Slide ini menunjukkan contoh identifikasi indikator yang dapat mengurangi maupun meningkatkan risiko. Jadi misalnya pada pemupukan pate, penggunaan pupuk yang tepat dapat meningkatkan produktivitas. Sedangkan kesalahan dosis atau cara aplikasi dapat menimbulkan kerugian. Selain itu, faktor usia tanaman dan adaptasi terhadap cuaca juga menjadi indikator penting dalam pengelolaan risiko. Selanjutnya adalah 3 langkah mengamankan operasional. Jadi pengelolaan risiko harus dilakukan secara proaktif dan juga terstruktur. Langkah utamanya yaitu identifikasi risiko, kemudian analisis dampak risiko, serta penyusunan strategi mitigasi. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menjaga stabilitas operasional dan meminimalkan potensi kerugian. Oke, jadi sekian untuk materi Sadari kali ini. Untuk kesimpulannya sendiri adalah manajemen risiko merupakan bagian penting dalam industri perkebunan. Dengan membangun budaya sadar risiko, perusahaan dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian, kemudian juga menjaga produktivitas, dan mendukung keberlanjutan bisnis. Jadi pada materi ini dapat dipahami bahwa manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting di industri perkebunan karena seluruh aktivitas operasionalnya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kemudian berbagai faktor ketidakpastian lainnya. Oke, mungkin sekian untuk materi Sadari kali ini. Terima kasih untuk yang sudah join pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.